pikiranmu, mendengar dari perasaanmu Tuhan. Supaya kami bisa sejalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua berkata amin. Ya, silakan duduk. Semua generasi Yoel, puji Tuhan. Saya kalau ada di tengah-tengah kalian jadi ngerasa muda 10 tahun. Begitu juga Ko Bom Bom. Dia merasa muda 20 tahun. Oke, kenapa yang kanan sama kiri nggak imbang ya ini ya jumlahnya ya? Oh belum. Ini ayo duduknya di depan lah, biar saya jangan seperti kesepian gitu loh. Nah ayo yang singer-singer duduknya depan ya. Isi dong bangku yang depan ini, saya nggak gigit kok saudara ya. Oke, hari ini kalian tahu kan judul sharingnya adalah Joel Generation Part 2. Siapa yang dengar part satunya? Ya, hampir semua kalian pasti dengar part satunya dari khotbahnya Ko Luki ya. Nah, buat kalian yang belum dengar part satunya, boleh lihat di YouTube ya khotbahnya Ko Luki yang Joel Generation Part 1. Hari ini saya mau lengkapi apa yang dari sudah Ko Luki sampaikan, Kak Sofi akan perlengkapi sekali lagi ya. Siap semuanya? Saya mau ada satu peraturan ya. Saya mau ada satu peraturan, semua mata eyes on me. Handphone kalian untuk 1 jam ke depan selama saya khotbah tidak boleh dilihat kecuali hanya untuk memotret slide di depan. Ya, oke? Ini peraturan khotbah saya, dengerin semua. Handphone kalian tidak boleh dilihat, tapi hanya boleh dipakai untuk memotret slide di depan. Kenapa Kak Sofi? Karena satu, sekarang udah nggak zamannya nyatet-nyatet khotbah satu-satu pakai teks, ya. Karena itu nanti merusak konsentrasi, ya. Tahu nggak kalau orangnya lagi ngomong di depan terus kamu coba saya mau itu, kadang konsentrasi kamu jadi buyar, ya. Tapi Kak Sofi pengen gini. Nanti abis ini akan ada slide ya tentang ciri-ciri generasi Yoel ya. Nah Kak Sofi pengen kalian nanti screenshot, bukan screenshot ya namanya apa, memotret slide di depan. Lalu nanti kalau kalian pulang, kalian bisa baca lagi untuk saat teduh kalian. Setuju? Ya. Karena apa? Kalian nanti hari Selasa ini mau dilantik jadi generasi Yoel. Jadi kalau orang mau dilantik harus ngerti dulu syarat-syaratnya dan harus ngerti dulu apa yang mau dicapai. Ya, kalian tahu nggak kalau anggota DPR MPR mau dilantik, dia suruh baca dulu syarat-syaratnya gimana menjadi DPR MPR. Ya, kalau menteri, siapa di sini yang tahu menteri? Menteri itu pembantunya Pak Presiden, ya, yang mendampingi Pak Presiden. Menteri mau dilantik misalnya, ya, kamu hari ini mau saya lantik menjadi Menteri Pertanian, gitu ya. Terus begitu dia datang hari H mau dilantik, nanti diwawancara sama orang, apakah kamu punya visi dan misi tentang pertanian Indonesia misalnya gitu. Terus dia nggak mempelajari dan tidak tahu apa-apa tentang pertanian. Apakah orang itu siap dilantik jadi Menteri Pertanian? Ya enggak toh ya. Kalau kamu sekolahnya bukan pertanian, apa ya? Kelautan ya kamu. Wah, nanti suatu saat barangkali namanya siapa nih? Randy. Barangkali Randy akan jadi Menteri Kelautan Indonesia suatu saat ya. Yang lebih hebat dari Ibu Susi misalnya ya. Who knows? Tapi seenggaknya kalau orang mau dilantik harus apa dulu? Tahu dulu tentang kelautan. Ya enggak? Kalau kamu sekolahnya misalnya apa ya? Fashion. Terus tiba-tiba kamu, saya mau dilantik jadi Menteri Pertanian. Kamu enggak ngerti apa-apa. Kamu enggak layak untuk dilantik. Nah hari Selasa ini kita semua mau dilantik menjadi suatu generasi yang luar biasa. Namanya apa? Generasi Yoel. Harus paham
Ngerti? Harus ngerti syaratnya apa, ciri-cirinya bagaimana, visi dan misi yang ditujunya apa untuk menjadi sebuah generasi yang namanya generasi Yoel itu. Oke, hari ini ingat, no handphone, no eyes on handphone. Handphone hanya dipakai untuk memotret slide. Slide-nya nanti sampai rumah dipelajarin waktu kamu saat teduh. Siap? Siap, oke. Kak Sofi mau kasih tahu dulu. Nanti di rumah semua hari ini baca kitab Yoel ya. Karena kitab Yoel isinya cuma 3 pasal. Kalau saya suruh kamu baca Mazmur dalam semalam, pingsan ya. Karena Mazmur isinya ada 150 pasal. Yoel ada berapa pasal? Cuma 3. Sanggup kan ya baca 3 pasal ya. Jadi Kak Sofi pengen hari ini kamu semua malam ini pulang rumah ya, baca kitab Yoel 3 pasal semuanya habis. Oke? Kak Sofi khotbah hari ini semua berdasarkan kitab Yoel ya. Jadi nanti kalau kamu di rumah baca sekali lagi itu akan sangat bagus, kamu kayak remind yourself. Tapi Kak Sofi sekarang ini akan bahas secara gamblang dan secara singkat saja ya. Oke. Kalian harus percaya dulu kalau kitab Yoel itu pertama kali orang kalau mau menjalani sesuatu kudu apa saudara-saudara? Percaya ya kan? Kamu mau menjalani sesuatu, kalau kamu nggak percaya ya kamu percuma jalaninnya ya kan? Kitab Yoel itu hari-hari ini sedang digenapi. Nanti kalau kamu baca Yoel 1 itu ceritanya tentang apa? Dunia kacau, dunia semakin gelap. Ya, lalu nanti ada di Yoel 1 ayat 13 itu berbicara tentang keadaan zaman yang kacau, nanti akan ada kelaparan, kekurangan, itu yang saat ini sedang terjadi, perang dan lain-lain. Lalu yang lucu di Yoel 1 ayat ke-14 itu ada hal yang lagi kita lakukan sekarang, yaitu kita sedang berpuasa ya. Mungkin dari antar kalian ada yang belum tahu, tapi kita ini sebagian besar khususnya yang orang umum, kita itu beberapa bulan yang lalu mulai bikin namanya puasa Nehemia ya. Adakanlah puasa, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah seluruh penduduk negeri dan berteriaklah kepada Tuhan. Lalu di Yoel 2 dikatakan tiuplah sangkakala di Sion ya. Ini kota disebut kota Sion ya. Dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah seluruh gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang dan hari itu sudah dekat. Mungkin kalian udah banyak yang tahu. Oh, katanya udah akhir zaman. Kita ini hidup di akhir dari akhir zaman. Itu semua sudah tertulis di kitab Yoel. Nah, tapi yang aneh, di dalam kitab Yoel juga, di saat dia sedang memberitahu tanda-tanda zaman menjelang hari kedatangan Tuhan, di tengah-tengah firman itu dari ayat 1 sampai ke 3, kamu akan menemukan ada banyak ciri-ciri dari suatu generasi yang lahir di hari-hari terakhir. Dan itulah yang hari-hari ini kita akan sahkan bahwa generasi Yoel memang sudah dibangkitkan. Amin. Ya, jadi kalian itu adalah orang-orang yang menggenapi akan kitab Yoel ini. Yoel ini ditulis ribuan tahun yang lalu oleh Nabi Yoel. Ya. Tapi baru digenapi di generasi kita. Karena hari Tuhan sudah dekat, lalu tanda-tanda zaman itu sudah mulai nyata, dan anehnya di kitab Yoel ditulis ciri-ciri generasi yang akan hidup di zaman itu. Teman-teman berapa banyak yang di sini kalian lebih sering dengar generasi Yoel atau Gen Z? Hah? Kalian itu baru lebih sering dengar mana? Gen Z, Gen Alpha, atau kamu lebih sering dengar tentang generasi Yoel? Yang kalian sering dengar apa? Ayo jawab. Gen Z. Ciri-cirinya apa Gen Z? Nah, nanti sebentar saya akan tayangkan sebuah film, sebuah wawancara. Tapi nanti dulu ya Mos. Tapi hari ini saya mau katakan, mulai hari ini, you are not Gen Z. Karena Gen Z
adalah apa yang dunia katakan tentang kamu. Sekali lagi saya hari ini mau katakan, kamu bukan Gen Z. Karena Gen Z adalah apa yang dunia deskripsikan tentang kamu. Tapi hari ini Kak Sofi akan kabarkan, you are Gen Yoel. Karena Gen Yoel ditulis oleh pencipta kamu sendiri. Amin. Kamu jangan pernah sebut, ya gua strawberry generation, lembek karena gua Gen Z. Oh yeah, I am lazy because I am Gen Z. Oh yeah, aku karep sendiri because I'm Gen Z. Itu yang dunia katakan tentang Gen Z. Itu yang dunia katakan tentang Anda. Tapi hari ini Kak Sofi katakan, don't trust the world. Karena yang ciptain kalian bukan dunia. Tapi siapa yang ciptain kalian? Tuhan. Jadi yang harus kalian dengar, siapa kamu, bagaimana kamu, who you are, siapa kamu sebenarnya? Kamu harus trust the Bible. Kamu harus trust apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Dan kamu adalah sebuah generasi yang sedang dibangkitkan. Amin. Oke, sekarang untuk fairnya, ini adalah kata dunia tentang Anda. Ya, coba Mos. Ini saya dapat beberapa hari lalu, ya, dari TikTok atau Reels saya lupa. Ya, ini yang dulu. Banyak yang nganggur coach. Apakah itu salah satu tanda perusahaan banyak yang nganggur coach? Apakah itu salah satu tanda perusahaan itu udah nggak mau merekrut karyawan Gen Z? Kalau saya ngobrol dengan teman-teman di sesama pengusaha, rata-rata mereka trauma menerima Gen Z, to be honest. Jadi mereka itu merasa bahwa Gen Z ini terlalu lebay dan memang tidak realistis. Bekerjanya tidak realistis, perilakunya tidak realistis, ekspektasinya tidak realistis. Sepinter-pinter apapun kalau attitude-nya negatif, nggak ada yang mau terima. Jadi sayang banget ya. Sayang banget, dan bisa jadi Indonesia itu tidak kurang lapangan pekerjaan. Yang ada adalah kekurangan orang yang siap bekerja. Jadi Gen Z yang merasa diri sudah sangat-sangat beruntung, baiknya mengedukasi teman-teman lainnya. Saya punya karyawan Gen Z. Lalu saya tanya, bener nggak sih Gen Z begitu? Jawabannya, bener. Lebay, tukang ngeluh, hidupnya merasa paling bener sendiri. Semua orang salah, orang tuanya salah, semuanya salah, yang benar cuma dia. Ya itulah yang akan membuat banyak perusahaan lebih baik punya karyawan yang usianya lebih tua sedikit tapi matang dan siap maju daripada dapat anak muda tapi bobrok. Yang dunia katakan tentang Gen Z, ya. Ngomongnya apa pertama? Lebay, ya. Gak bisa diajak bekerja, gak mau diatur, ya. Karep sendiri, semua orang salah, gue yang benar. Ini bukan kata saya, ini kata bos-bos yang merekrut generasi kalian. Ya, disebutkan sama bos-bos itu, generasi Z ini generasi yang gak siap bekerja. Itu kata mereka. Tapi hari ini, good news, you are not Gen Z. Katakan ke sebelahmu, you are not Gen Z. Kamu bukan Gen Z. Tapi ngomong apa? Kamu generasi Yoel. Amin. Yes. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai belajar. Apa kata Tuhan tentang kalian? Apa kata Tuhan tentang Gen Yoel? Amin. Dan hari ini saat Kak Sofi share tentang ciri-cirinya, kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan, mungkin aku belum sampai ke situ, tapi aku pasti bisa sampai situ. Karena aku itu memang Gen Yoel. Ya, setuju? Ya, misalnya nanti ada satu ciri-ciri, jebret. Ya, aduh bukan gue sih. Tapi kata Tuhan, itu gue. Jadi saya pasti bisa. Amin. Ya, ciri-ciri yang pertama. Oke, sebelumnya saya mau membaca dulu dari Mazmur 127 ayat 4. Inilah kata Tuhan tentang kalian. Ya, kita baca sama-sama. Keras-keras ya. 2, 3. Seperti anak-anak panah
di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Ini kata Tuhan, kamu adalah anak panah. Anak panah itu ciri-cirinya yang pertama itu, dia itu harus tajam. Ya, kecuali kamu jadi panah yang mainan anak-anak, yang ujungnya nggak tajam tapi dari karet itu loh, saudara, yang beli di toko Panda mainan itu ya. Nah itu kalau kayak gitu ceplok, nah itu namanya panah-panahan ya. Tapi kalau Tuhan ngomong ya, kamu itu adalah anak panah. Anak panah harus yang pertama tajam, harus akurat. Saya pernah beli panah-panahan, kagak akurat ya. Begitu ditarik kayak gitu, mencelang ke sana mencelang ke sini susah ya. Tapi kalau panah beneran, dia terbuat dari kayu yang lurus, dia terbuat dari kayu yang terbaik dan ujungnya tajam, itu bisa menusuk sampai ke pohon atau ke benda-benda yang lain yang dituju ya. Jadi saudara, semua anak-anak, pertama kali kamu harus menjadi generasi yang tajam dan akurat karena kalian anak panah. Tuhan ngomongnya, setuju gak sama kata Tuhan? Tuhan yang ciptain kita. Berarti kalau pencipta kita ngomong kita tajam dan akurat, dia bener gak? Bener. Tinggal kita asah sampai kita jadi tajam. Kita baca di Yoel 2 ayat 3 ya. Bareng sama-sama kita baca 2-3. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti taman Eden, tapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Apa hubungannya ini sama ketajaman? Oh, ada. Kamu pernah nggak ada film orang berlari ya, padang depannya padang rumput, tapi di belakangnya ada api yang berkobar dan dia harus lari supaya luput dari api itu. Pernah kan ngebayangin cerita-cerita seperti itu? Ini adalah bercerita tentang generasi yang berlari menghindari kejaran api, dan saat dia lolos dari api itu, padang buah-buahan menanti dia. Ya. Ngerti? Jadi kalau kamu jadi generasi yang tajam dan akurat, kamu akan menjadi generasi yang diluputkan dari kesukaran. Amin. Saya mau kasih contoh. Banyak anak muda sekarang yang sering berkata, gua mah gak Tuhan-Tuhanan lah. Gua mah rohani mah gitu-gitu aja cukup lah Kak Sofi. Soalnya kalau gua rada rohani dikit nanti diomong, pendeta sama teman-teman. Ya, kalau gua nyanyi rohani sedikit, WL nih gitu. Terus kalau gua ngomong, aduh gua mau cari kehendak Tuhan dulu. Waduh, apalagi Kak Sofi, itu bisa sebulan saya diece teman-teman. Kalau mau cari tahu kehendak Tuhan, itu nanti gua, kalau gua ngomong rohani sedikit, itu diecein lah sama teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini, itu yang membuat kalian menjadi generasi yang tumpul rohaninya. Tapi kalau kamu berani jadi generasi yang tajam dan tepat, kalian harus asah kehidupan rohani kalian. Sangat tajam. Ya. Ada contoh banyak di Alkitab. Orang-orang yang tajam dengan Tuhan dan nasibnya luar biasa. Siapa? Pertama Yusuf, ya kan? Yusuf itu adalah orang yang tajam dan peka sama Tuhan. Ya. Saat Yusuf di penjara, rohnya itu sebenarnya secara manusia jiwanya letih. Aduh, saya tuh niatnya baik, tapi saya malah di penjara. Tapi dia walaupun jiwanya letih, rohnya tidak pernah letih. Dia terus bergaul sama Tuhan, bergaul sampai suatu hari dia keluar dari penjara itu. Lalu dia menghadap Firaun. Lalu Firaun ngomong apa? Mimpinya, Yusuf bisa menjabarkan mimpi Firaun. Siapa di sini yang bisa menjabarkan mimpi seseorang padahal orang itu nggak ngomong mimpinya apa, saudara? Ya kan? Kalau ada orang yang nggak tahu, ternyata kamu bisa menjabarkan, itu namanya kamu peka, tajam dan akurat. Karena ketajaman dan keakuratan Yusuf itu, akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja
muda. Ya. Kalau Yusuf tidak peka dan tidak akurat, kira-kira dia jadi raja muda nggak? Kayaknya selama-lamanya dia bakal dipenjara. Bakalan ya udah hidupnya nelongso sampai akhir hayat. Nggak ada yang inget siapa dia, nggak ada yang tahu siapa Yusuf. Tapi karena ketajaman dan keakuratannya dia, dalam sehari dari narapidana dia naik ke tahta. Dan bukan itu aja. Waktu raja ngomong ke dia, jadi saya harus bagaimana kalau mau ada kelaparan di Mesir? Raja, dia langsung tajam, akurat, pakai hikmat Tuhan. Harus begini-begini raja. Raja harus perintahkan seluruh negeri untuk hasil panennya jangan dihabisin, tapi disimpan. Nanti begitu disimpan selama 7 tahun, lalu berikutnya nanti ada masa kelaparan. Kita akan terpelihara karena kita sudah nyimpen makanan. Tuh. Karena dia tajam, karena dia akurat, dia dipakai sama raja. Dan dia menjadi seseorang. Ya. Sekarang yang kedua, siapa yang akhirnya dari nggak punya apa-apa akhirnya jadi kaya raya? Yakub. Yakub itu bosnya licik. Ya. Bosnya dia itu mertuanya sendiri. Saya nggak ajak kalian inilah baca nanti kelamaan ya. Dengerin aja saya dongeng, oke? Yakub itu bosnya papa mertuanya sendiri itu licik. Dia ngomong, kamu kerja sama saya, ngurusin domba. Nanti kalau dombanya ada yang keluarnya bertotol-totol, ya buat kamu. Kalau yang dombanya putih, buat saya. Nah saudara, siapa di sini yang lebih sering lihat domba totol-totol? Ada nggak domba totol-totol? Domba warnanya apa sih? Nah ya anak TK aja tahu. Kalau yang totol-totol itu namanya sapi. Ya, kalau sapi putih totol hitam betul. Kalau domba yang nggak ada yang totol-totol. Jadi kalau si Yakub ini goblok, nggak peka, nggak akurat, rohnya nggak peka, bakal kaya nggak ini? Selama-lamanya nggak akan kaya. Nungguin domba totol nggak keluar-keluar. Tiap kali dombanya lahiran ya putih lagi. Dombanya lahiran ya putih lagi. Ya iyalah emang selama-lamanya domba itu putih warnanya. Kalau yang putih totol hitam anak sapi. Nah, bener nggak? Tapi kamu tahu Yakub bergaul erat dengan Tuhan. Yakub peka dan akurat. Dia ngomong ke Tuhan, Tuhan ini ceritanya papa mertua saya ini mau nipu saya. Istilah saya disuruh kerja tanpa gaji istilahnya. Masa disuruh nunggu domba totol-totol, sampai kapan Tuhan? Gak kaya-kaya aku, gak dapat gaji, berarti saya ini cuman kerja gak pakai gaji. Budak namanya. Gimana aku nasibnya? Tiba-tiba Tuhan ngasih hikmat. Kamu ambil daun, dicipretin sama pewarna. Biar totol-totol daunnya. Nanti taruh di kandang domba. Ya. Nanti saat domba kamu, laki dan perempuan kawin, si domba wanita itu ngeliatin totol-totol. Nanti anaknya keluarnya bisa totol-totol. Jadi kalau sekarang ada yang ngomong ke saya, kalau lagi hamil liatin yang cakep-cakep, itu bener ternyata. Ya, kalau lagi hamil kan orang desa suka ngomong tuh, kalau lagi hamil jangan lihat orang jelek, lihat yang cakep-cakep, lihat bintang film biar anaknya cakep. Ternyata bener, Alkitabiah. Ya, ini domba-domba peliharaannya si Yakub disuruh di kandangnya dikasih daun totol-totol. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Satu angkatan lahiran keluarnya domba totol-totol semua. Sampai dikatakan di Alkitab Yakub menjadi kaya. Terus abis itu si bosnya nggak terima. Wah kok aneh ya? Kok bisa ya ada domba totol-totol? Ya udah dibalik loh. Nanti kalau lahiran lagi yang putih buat kamu, yang totol-totol buat saya. Oke, kata Yakub. Tinggal apa saudara?
daun totol-totolnya diringkesin sama Yakub. Keluarnya putih semua. Jadi bosnya bingung. Priwennya iki ya, kok bisa ya kayak mengkenen. Kenapa? Akhirnya dikatakan Yakub menjadi sangat kaya. Karena dia tajam dan akurat. Tuhan mau ngomong, dunia boleh katakan kamu generasi sandwich. Ya. Siapa yang di sini sering dengar generasi sandwich? Generasi sandwich itu kata dunia tentang kamu. Kamu akan menjadi generasi yang kepepet. Mau beli rumah gak bisa karena kudu bayarin dedek kamu sekolah. Mau beli mobil gak bisa, kudu bayarin utang papa mamah kamu. Mau ini gak bisa, kamu harus nolongin kakak kamu. Kamu akan selama menjadi generasi yang tertekan di tengah-tengah. Itu kata dunia. Tapi Tuhan berkata, kamu bukan generasi sandwich. Jadi stop bilang tentang definisi dunia tentang diri kamu. Aku generasi sandwich, aku generasi Z. No. Kembali kepada firman. Apa yang Tuhan katakan tentang Anda? Kamu adalah generasi yang tajam dan akurat. Nanti di dalam pekerjaan kamu, di dalam apapun yang kamu lakukan, kalau engkau melekat sama Tuhan, kalau engkau belajar bekerja dengan caranya Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang dibedakan. Amin. Kamu akan berbeda. Teman kamu kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore gajinya segitu-gitu aja. Tapi kamu akan mulai berkata sama Tuhan, Tuhan aku gak mau dong kayak gini-gini aja, aku kan Gen Yoel. Tuhan akan berikan kepadamu pintu-pintu yang terbuka. Walaupun mungkin kamu memulai dengan sama-sama teman-teman kamu. Tapi Tuhan akan katakan, kamu akan berbeda. Karena kamu bukan generasi sandwich, kamu bukan Gen Z, kamu generasi yang akurat dan penuh ketepatan. Asal ingat, kamu roh harus kuat. Ya, mulai sekarang jangan takut kalau orang ngomongin, sok rohani, emang gua rohani. Berani nggak ngomong gitu? Hah? Kamu emang kayak WL baik, nyanyinya rohani terus, emang gua WL, emang gua worshiper. Kamu sok rohani, emang gua rohani banget. Karena saya tahu kalau rohani saya kuat, saya akan berbeda. Ya. Atau kalau kamu terlalu males untuk ngomong kayak gitu, paling enggak senyumin aja lah. Ya, senyumin. Ya, begitulah. Gitu aja ya, nggak usah khotbah panjang-panjang. Tapi kamu harus tahu prinsip di dalam ini loh. It's okay kamu rohani. It's okay kamu kenal Tuhan. It's okay kamu tanya Tuhan. Biasakan diri kamu tanya Tuhan. Ini pesan dari Cik Sofi malam ini. Jangan lupa selalu tanya Tuhan dalam apapun yang kamu lakukan. Ya. Even kamu mau deket sama seseorang, kamu mau naksir seseorang, tanya Tuhan dulu. Tuhan, kira-kira kalau gua naksir dia tuh boleh nggak ya? Itu akan membawa kebaikan nggak buat gua? Tanya aja. Nanti Tuhan akan tunjukin apakah dia baik buat kamu atau enggak. Tapi hatimu ini harus peka, selalu bertanya-tanya sama Tuhan, ya. Oke? Next. Yang kedua generasi Yoel itu cepat. Baca ayatnya. 1, 2, 3. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ya. Kebanyakan orang ngomong Gen Z itu males. Karep sendiri. Disuruh masuk jam 7, datang kantor jam 10. Udah gitu jam 12 lunch sampai jam 4 sore. Aduh pusing saya. Nah itu males, tidak cepat. Kalau dikasih tugas ngulur-ngulur. Nanti kalau udah saya bentak kasih SP surat peringatan baru tugasnya. Nah itu yang dikeluhkan orang-orang di luar sana tentang Gen Z. Tapi sekali lagi kamu bukan Gen Z, kamu apa? Gen Yoel. Jadi kamu harus cepat kayak kuda. Ya, kuda balapan, bukan kuda delman. Kalau kuda delman jalannya slow, kalau ngebut-ngebut nanti diteriakin sama kusirnya, ya kan? Mental semua yang menaik. Tapi kamu adalah kuda balapan, kamu harus cepat. Nah, Kak Sofi mau
sharing sedikit tentang masalah cepat ini ya. Kalian tahu nanti tanggal 1 Oktober kalian tuh akan diurapi dengan minyak Gen Yoel. Minyaknya khusus untuk kalian, warnanya seperti api, warnanya orange, keluar di taman Tuhan. Nah, saya mau berbicara Tuhan kita itu Tuhan yang cepat. Ya. Saya mau kasih tahu, di dunia ini, di zaman ini, kalau kamu nggak bisa nangkep momentumnya Tuhan, momen itu lepas dari kamu. Ya. Contoh ini adalah tentang minyaknya kalian yang mau keluar itu. Waktu Kak Sofi dapat dari Tuhan, nanti tanggal 1 Oktober tidak hanya 6 panggilan tapi harus ada 7. Yang ke-7 ini ada minyak baru yang aku akan curahkan. Itu Kak Sofi lagi main keyboard hari Selasa malam. Tiba-tiba Tuhan ngomong gitu. Nanti akan ada minyak baru yang aku mau curahkan. Siapkan di taman. Pulang dari ibadah, aku ngomong ke penjaga taman Koheri, kata Tuhan, nanti 1 Oktober itu mau ada minyak baru khusus untuk generasi Yoel. Tolong disiapkan ya kok wadahnya, karena Tuhan pasti akan turunkan. Kalian tahu, itu kan Selasa malam, besok paginya Koheri baru ngecat wadahnya di warna apa Sof? Kayaknya harus warna orange karena itu generasi api, fire, ya, panah berapi. Oke, kalian tahu selesai dicat jam 12 sama Koheri dikeringin di depan di lapangan basket. Jam 4 wadahnya belum masuk ke taman, minyaknya udah turun. Sampai cecer sampai wah minyaknya turun. Akhirnya pakai darurat mangkok apapun lah untuk nampung. Kalau saudara tahu, itu artinya Tuhan kita itu Tuhan yang cepat. Saat dia berfirman, dia genapi. Saat dia berfirman, dia genapi. Saat dia berfirman, dia genapi. Kita kudu jadi generasi yang cepat tanggap akan hati Tuhan. Kalau enggak, kecer-kecer berkatnya. Ya, kayak yang terjadi kemarin itu, aduh eman ya kok, iya sih rada eman, habis gimana itunya belum kering, nanti kalau belum kering catnya nanti kecampur sama, ya juga sih catnya nanti kecampur sama minyaknya, nanti kalau kamu di sini nanti jadi oren cat, repot juga. Tapi memang secepat itu Tuhan bergerak, secepat itu Tuhan bergerak, ya sampai wadahnya belum sempat kering sudah diturunkan. Tuhan kita sangat cepat. Suatu hari Ibu Iin itu pernah cerita di khotbahnya dan ini cerita saya ingat terus. Suatu hari ada pengusaha pakaian anak dapat penglihatan dari Tuhan tentang spons warna kuning, dikasih mata, dikasih celana. Itu terjadi sebelum SpongeBob keluar. Udah pada tahu ya pasti itu ya. Udah tahu spons kuning bermata bercelana hanya ada satu di dunia, apa namanya? SpongeBob ya. Tapi itu dia dapat penglihatan itu sebelum SpongeBob ada, saudara. Nah terus dia waktu dalam doanya dia dapat penglihatan itu, dia nanya ke Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa ya? Spons kuning dikasih mata, dikasih celana, kok aneh sih Tuhan. Seperti yang kamu dapat penglihatan itu, segera cetak sebanyak-banyaknya kata Tuhan gitu. Hah? Maksudnya Tuhan suruh cetak gambar spons gak jelas ini di baju anak. Iya kata Tuhan, kamu gambar ya sesuai penglihatan kamu, buat karakternya, cetak sebanyak-banyaknya. Dan dia taat, dia akurat, tepat, dan cepat. Apa yang terjadi? Setelah dengan iman dia melakukan semuanya, muncullah SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Nah, itu kan di tahun berapa itu sangat terkenal ya. Yang orang-orang Indonesia anak-anaknya baru terbelalak ngelihat SpongeBob. Perusahaan lain belum sempat nyetak, kaos dia sudah keluar di pasaran, diserbu langsung sama anak-anak. Cepat. Di dalam dunia ini, kamu pun harus seperti itu.
Kalau enggak kamu kegiles. Ya, dunia ini kan tambah cepat ya saudara-saudara ya, karena ada sosmed, ada reels, ada apa-apa, semua sangat cepat. Kalau kamu jadi orang yang tepat, akurat dan cepat, kamu akan jadi orang yang sangat diberkati. Dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan sekuler. Dan kamu akan jadi orang-orang kaya nanti. Kalau kamu itu cepat, tepat dan akurat. Ya, jadi sekali lagi senggol kanan kiri, kamu bukan generasi Z, kamu Gen Yoel, ya, cepat, tepat, akurat, ya. Coba ngomong sebelahnya, cepat, tepat, akurat. Nah gitu ya. Ketiga, kamu generasi yang teratur. Yoel 2 ayat 8. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Artinya kamu adalah generasi yang mengerti destiny kalian masing-masing, tidak ikut-ikutan, dan kalian adalah orang yang teratur dan disiplin. Ya, banyak orang-orang yang ngomong, emang gua Gen Z, gak bisa diatur. Teman saya, angkatan saya tuh berarti umur 42-an ya, di Kanada. Dia itu punya anak buah Gen Z. Dia ngomong ke saya, "Sob, Gen Z nih parah abis." Dia bilang kayak gitu. "Hah, kenapa?" Gitu. Karena kalau saya itu kan tidak kerja kantoran ya. Kalau dia itu kerja kantoran, jadi dia manajer menangani banyak anak buah yang umurnya di bawah dia, Gen Z. Dia bilang, mereka itu ya nggak bisa diatur gitu. Saya kan manajernya ya, tapi kalau misalnya dikasih tugas, nanti mereka ngomongnya, aduh tugasnya banyak sekali, saya overwork, butuh healing. Saya pikir itu cuma ada di Indonesia yang model gitu, ternyata sampai ke Kanada mau deket kutub sana sama modelannya saudara. Gen Z itu apa? Overwork, I need healing. Nah itu ya, dikasih kerjaan banyak dikit, aduh too much, aku udah gak bisa handle. Nah, tapi kalau di kata Tuhan tentang kalian, kalian adalah anak muda yang disiplin. Amin. Even hari ini mungkin kamu belum nyampe taraf itu, tapi kamu kasih tahu diri kamu, hey, gua ini anak muda yang disiplin. Gua tahu apa yang gua tuju, gua tahu apa yang gua mau, dan gua akan nyampe ke tujuan. Ya. Dan yang kedua, tidak ikut-ikutan. Ya, dia ngomong apa tadi? Berjalan masing-masing di jalannya. Artinya apa? Kamu nggak ikut-ikutan sama dunia. Kamu nggak ikut-ikutan sama apa kata orang. Kamu tahu dan pegang prinsip. Kamu anak-anak yang pegang prinsip dan punya prinsip. Kalau kamu tahu yang Tuhan mau, itu kejar. Kalau kamu tahu ini salah, jangan lakukan. Even teman-teman kamu semua melakukannya. Ya. Saya juga ngasih tahu ke anak-anak saya. Nanti kalau kamu kuliah, kamu akan dihadapkan di luar sana untuk kamu dipertanyakan. Kamu stand di mana? Misal, nanti mungkin ada yang tanya sama kamu, pandangan kamu terhadap LGBTQ kayak gimana? Kalian mungkin kalau di sini nggak terlalu lah dapat pertanyaan gitu. Tapi nanti di luar sana, ini pertanyaan, kamu ada di mana posisimu? Kamu menentang LGBT atau kamu toleran sama LGBT? Apakah kamu bisa menjadi orang-orang yang berjalan di jalanmu dan berkata, saya sesuai sama firman. Tuhan berkata, Tuhan mencintai pendosa, tapi dia tetap benci dosanya. Yesus bergaul dengan wanita pelacur, tapi saat wanita itu bergaul sama Yesus, wanita itu akhirnya menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Allah dan meninggalkan dosanya. Artinya apa? Yesus sayang orangnya, tapi tidak setuju sama dosanya. Jadi pandangan kamu tentang LGBT itu juga harus seperti itu. Kalau kamu ditanya, apakah kamu pro dan kamu toleran, kamu katakan, kalau ada orang LGBT datang ke saya
dan mau belajar tentang kebenaran, aku akan ajari dia sampai dia ketemu Yesus. Dan saya percaya saat dia ketemu Yesus, dia akan menjadi manusia seutuhnya dan meninggalkan dosanya. Kamu harus tegas. You know where you're standing. Jangan pakai kata toleran. Karena dosa adalah dosa, hitam adalah hitam. Ya, nah, ini bisa nggak kamu jadi generasi yang seperti itu? Bisa. Ya, belajar mulai sekarang teratur, disiplin dan memegang prinsip kebenaran. Ya, itu harus kamu latih dari sekarang anak-anak. Ya, karena kalau sekarang masih ada mama papa, kakak-kakak rohani yang mengajari kamu tentang apa yang baik dan yang tidak. Nanti kalau kamu sudah di luar sana, tetap cari komunitas yang sehat, tapi juga kamu harus punya dasar yang benar supaya kamu tidak terombang-ambing oleh dunia, ya. Yang keempat, tidak mudah menyerah sifatnya. Yoel 2 ayat 8. Baca sama-sama, 2-3. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Tidak mudah menyerah. Nah, Gen Z ini adalah generasi yang biasanya strawberry katanya. Pernah dengar nggak sih strawberry generation? Saya juga rada nggak ngerti ya. Saya belum mempelajari kata strawberry itu dari mana. Tapi kalau menurut prinsipnya kayaknya gini, strawberry itu kan gampang bonyok ya. Ya, saya tuh pernah beli strawberry, ditinggal sehari aja di kulkas. Dia kagak dibanting-banting. Tapi dia desek-desekan sama stroberi sebelahnya, bonyok. Nah, jadi berarti stroberi itu adalah generasi yang sangat mudah bonyok, rapuh. Ya. Tapi hari ini kata Tuhan apa? Kamu bukan generasi stroberi, tapi kamu adalah generasi yang menerobos dengan tombak. Tidak membiarkan barisannya terputus. Nah, saya mau ngomong. Ini generasi yang tidak mudah menyerah ini ada di dalam kalian. Jadi kalau kalian nemuin kesulitan, kalian menemukan tantangan, kalian nemuin tembok di depan kamu katakan keempat ini, saya generasi yang tidak mudah menyerah. Saya adalah generasi yang kalau ada tembok, temboknya diliatin apa diterobos itu? Diterobos ya, jangan cuma direnungi, diratapi. Karena tembok ratapan cuma ada di Israel ya. Tapi kalau kamu tembok harus diterobos. Ya. Kalau ada yang nggak suka sama satu mata pelajaran. Nah, ini khotbah saya kepada anak saya ya. Kayla maupun Kean ya. Karena dua-duanya ini memang ya nggak cuma mereka lah. Kalian juga kan pasti ada mata pelajaran yang sulit kan di sekolah. Lalu kalau misalnya mulai sulit, oh mama, besok mau ulangan ini. Temboknya udah terpampang di situ. Takutnya dari sekarang, ya. Temboknya baru besok, sekarang udah takut ngadepin. Saya langsung khotbah tentang Daud dan Goliat. Kamu tahu nggak sih kalau Daud udah takut sama Goliat, dia nggak akan punya ide nembak dari jarak jauh. Ya, tapi karena Daud percaya, dia jadi percaya sama Tuhan dan tidak khawatir. Jadi otaknya cerdas. Oh iya, itu raksasa kayak gitu ya jangan dari jarak dekat, tak tembak aja dari sini. Karena Daud percaya sama Tuhan. Kalau Daud panik, gak akan punya ide seperti itu. Ya. Jadi kamu kalau ulangan matematika jangan panik dulu, nanti blank. Siapa di sini yang suka blank? Blank itu karena panik, karena langsung apa-apa langsung mentalnya down. Ya. Tapi kamu bukan generasi yang seperti itu, amin. Apapun mata pelajaran, ada yang takutnya bari bahasa Indonesia, ada. Aduh, bahasa Indonesia padahal diucapkan sehari-hari. Tapi takut banget kalau ulangan bahasa Indonesia, ya. Susah loh, Miss. Indonesia tuh susah banget loh, Miss. Saya Inggris 9, Indonesia 6 terus. Mau ke 7 aja nggak nyampe. Gitu, ya. Apapun tembok kamu, apapun kesulitan kamu, ingat poin nomor 4. Aku tidak gampang menyerah. Tapi kalau ada tembok tak terobos. Bersama Tuhan aku pasti bisa. Ya.
tidak membiarkan barisannya terputus. Ini sebenarnya lebih cocok untuk generasi saya, contohnya ya. Generasi saya ini banyak yang cerai, saudara. Ya. Generasinya Kak Sofi dan di atas Kak Sofi itu sejujurnya adalah generasi yang dulu banget pernikahan itu tidak gampang bercerai. Tapi sekarang ini sangat mudah orang untuk bercerai. Ya, karena apa? Yaitu mudah menyerah atas pernikahan, mudah menyerah atas rumah tangga, atas pasangannya. Makanya Pak Ridwan kalau kesini kan dia koar-koar terus tentang ayo hidupi kebenaran. Jangan mudah menyerah sama pasanganmu. Walaupun pasanganmu cerewetnya kayak apa. Walaupun pasanganmu kayak galaknya kayak apa. Jangan mudah menyerah. Nah, tapi memang generasi sekarang ini adalah generasi yang sejujurnya mudah menyerah termasuk dalam pernikahan. Ya. Tapi kita sekali lagi kita Gen Yoel. Kita tidak mudah menyerah. Nanti kalau suatu hari kamu menikah, jangan kamu menyerah sama pasanganmu. Tapi ini belum waktunya ya. Ini sekarang madepin apa dulu besok? Fisika. Besoknya lagi apa? Bahasa Indonesia. Besoknya IPS. Nah itu temboknya itu dulu ya. Nanti kalau udah urusannya sama pasangan lebih rumit saudara ya. Jadi sekarang satu-satu ya. Apapun tembokmu jangan menyerah. Kelima terakhir. Kita adalah generasi yang melaksanakan firman. Amin. Kita adalah penggenap. Ingat kata saya, hidupi dan mengerti tentang firman. Ya, jangan kamu nanti saat kamu ada di dunia kamu nggak tahu kamu berdiri di perahu yang mana. Tapi mulai hari ini banyak baca firman. Kalau kamu tidak baca firman dan kamu nggak ngerti firman, bagaimana mau melaksanakan? Ya kan? Jadi hari ini saya katakan tiap hari harus saat teduh baca firman secara teratur. Ya. Supaya kamu tuh dari kecil, dari muda, dasar kamu kuat. Dan kamu akan menjadi generasi yang melaksanakan akan setiap firman. Kita baca ayatnya sama-sama. Kita bangkit berdiri. Baca dengan suara frekuensi tertinggi ya. 2, 3. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Semua katakan amin. Kita bangkit berdiri tetap pemusik. Kita akan nyanyikan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Kita adalah penggenap-penggenap firman. Apa yang hari ini Tuhan katakan tentang kamu itu semuanya benar adanya. Dan hari ini kamu katakan aku hidup untuk menggenapinya Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan kita adalah orang-orang yang menggenapi Hidupku menggenapi firman-Mu. Tidak ada perkataanmu yang sia-sia. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekarang kita akan deklarasi sama-sama. Semua pejamkan matamu dan katakan, kami adalah
Kami adalah generasi Yoel. Generasi Yoel. Generasi yang sedang dibangkitkan Tuhan. Generasi yang sedang dibangkitkan Kami Tuhan. adalah generasi yang tajam dan akurat. Generasi yang tajam dan akurat. Generasi yang cepat. Generasi yang cepat. Generasi yang teratur. Generasi yang teratur. Generasi yang tidak mudah menyerah. Generasi yang tidak mudah menyerah. Kami adalah generasi pelaksana firman. Pelaksana firman. Apapun yang dunia katakan, Apapun yang dunia katakan, kami batalkan semua. kami batalkan semua. Tapi kami mau Tapi kami mau menjadi seperti yang Tuhan rindukan. menjadi seperti yang Tuhan Kami rindukan. mau Kami mau menjadi seperti yang Tuhan katakan. menjadi seperti yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan tentang kami? Apa yang Tuhan katakan tentang Bahwa kami? kami adalah generasi Yoel. Bahwa kami adalah generasi Yoel. Terjadi. 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 Hidupku menggenapi firman. Kami percaya Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Mari sekali kita bersama-sama katakan. Mari angkat tangan kita katakan. Hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. We are the chosen generation, Lord. Sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Di dalam Kau bersamaku.